Selamat pagi Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan. Hampir saja saya mau cancel. Pasti berat. Setiap menit saya hidup, setiap menit saya mengingat. Ada beberapa hari saya dalam barisan. Intuisi saya mengatakan belum baik. Tapi Tuhan sudah berkuasa di sini. Bapak, aku nggak bisa buat. Hanya bisa memohon kebaikan, kemurahan yang belas kasihan. Kali itu pagi ini, firman yang juga buat saya, baik kita semua sampaikan. Judulnya Kristen hipokrit, aku tidak. Jadi kalau saya katakan Kristen hipokrit, Bapak Ibu menjawab kalimat berikut. Kristen hipokrit, aku tidak. Slide yang kedua, saya mengambilnya mengawali tentang tarian yang oleh orang Tiongkok, China, namanya biang-biang, atau dalam bahasa Inggrisnya face change, artinya wajah yang berubah. Bukan sekali dua kali topeng ini berubah, sekali gerak dia akan berubah. Tapi aku pernah melihat ini mungkin di YouTube ya. Saya sudah pernah lihat sekali langsung di pentas seni auditorium di sekolah tempat saya mengajar. Kebetulan waktu itu anak yayasan dipercayakan melakukan tarian topeng ini. Sesungguhnya tidak semua orang bisa menggunakan, bahkan dipercayakan tarian topeng ini. Nggak bisa. Karena ini sudah ribuan tahun yang lalu. Tidak boleh sembarang orang. Saya dengar-dengar katanya ada sumpah untuk melakukan tarian topeng ini tidak membocorkannya kepada orang lain. Pucuk dicinta ulang tiba Bapak Gembala, anak yayasan. Dan kebetulan juga murid saya. Selesai acara di pentas manggung, saya ke belakang. Kemarin kan? Iya Mr. John, sebutkan dan jelaskan bagaimana topeng itu bisa berubah. Sorry Mr. John, nggak bisa. Dia nggak bisa cerita. Oh, aku ini guru, nggak bisa. Saya bujuk rayu, nggak bisa. Kesel juga hati saya. Bunda di belakang saya sepanjang hari itu. Saya ngomel di kantor dengan dosen-dosen, dengan guru-guru waktu itu. Kenapa ya? Jangan nggak bisa jawab saya juga guru bahasa Inggris dia nggak mau cerita. Itu bisa berganti loh. Itu bukan hanya satu dua loh, belasan. Bagaimana cara menumpuknya itu? Menumpuknya bagaimana coba? Sekian detik. Ya nggak bisa, ya sudahlah. Nanti daripada dituntut terus, dia ngambek, dia bilang sama papanya yayasan, entah saya yang dipus. Ya sudah, it's okay, nggak apa-apa. Di slide yang ketiga, seringkali kita menggunakan topeng. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, begitu ya. Nah satu gambar di situ, itu kisah tentang The Max ya. Itu ya, menggunakan topeng dia bisa berubah, dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sebagai landasan firman Tuhan pada pagi ini, karena ada banyak ayat saya akan cepat saja. Kita buka dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai 13, kita membaca berganti-gantian. Dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 13. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 13. Saya akan membaca ayat pertama, nanti Bapak Ibu jemaat membaca ayat yang berikutnya dan seterusnya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengajarkan
Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang, supaya mereka memakai tali sembahyang yang besar dan jubah yang panjang. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi jangan kamu disebut rabi karena hanya dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Kristus. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, dia akan dimuliakan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Bapak Ibu Saudara jemaat GSD PDI, kasih anugerah yang diberkati dan disayangi Tuhan. Pagi ini temanya Kristen hipokrit. Di slide yang kelima, kata hipokrit itu hipokrites dari bahasa Yunani-nya. Artinya kalau diterjemahkan adalah seorang yang suka berpura-pura. Ya, stage player and actor, pemain panggung. Setiap hari kita suka menggunakan ini. Kata masker atau topeng match itu juga dalam bahasa Prancis juga artinya berpura-pura. Saya juga begitu. Tetapi harusnya hidupku telah ditebus, maka kita tidak lagi menggunakan manusia yang lama, berpura-pura, gonta-ganti topeng di depan orang yang satu dengan orang lain berbeda-beda. Makanya ada banyak orang yang suka pinjam sana, pinjam sini dengan segala kebutuhan. Padahal dia sudah tipu sana, tipu sini. Di slide yang ke-6 ada ciri-ciri tipikal hipokrit. Orang yang hipokrit, yang pertama adalah perkataan dan hati tidak sesuai dengan tindakannya. Nah, ini ada banyak ayat nih. Markus pasal 7 ayat yang ke-6 kita akan membaca. Bisa anak muda? Oke, lebih cepat ya anak muda ya. Bisa dibantu? Markus pasal 7 ayat yang ke-6. Silakan anak muda. Markus 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah bukan saya tentang kamu, orang-orang munafik, Bapak tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Iya, hatinya jauh dari padaku. Jadi kalau orang Yahudi itu melakukan sembahyang, mereka membawakan persembahan, lemak, lembu, tambung ke bait Allah besar-besar. Supaya apa? Dilihat paling bagus. Di bawah itu domba, di bawah itu kambing, di bawah kambing apa lagi? Burung tekukur. Aku nggak punya, aku miskin. Segenggam tepung. Udah, kalau nggak ada lagi keterlaluan. Tapi Allah itu melihat hati, bukan apa yang dibawa oleh umat. Makanya bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Itu ciri-ciri orang munafik yang pertama. Nanti Bapak Ibu boleh gali ya, secara hermeneutik, secara tafsiran di Alkitab. Ciri-ciri orang yang hipokrit itu banyak. Cuma saya meringkasnya jadi 5. Ini pun juga cukup panjang, bisa 45 menit sampai 50 menit. Perkataan dan hati tidak sesuai dengan tindakannya. Hari ini bisa ngomong A, bisa ngomong B. Mengapa orang Kristen yang saya soroti? Nggak orang lain, nggak percaya orang lain. Nanti disinggung melanggar undang-undang, lalu masuk penjara nanti. Sebetulnya banyak di kalangan kita ya, di kalangan kita kaum Kristiani, khususnya pelayan Tuhan, banyak yang hipokrit. Saya juga dulu begitu. Tapi mau berubah, harus jujur. Tidak boleh
berpura-pura. Saya tidak boleh mengatakan karena saya profesi sebagai dosen dan pelayan Tuhan, tidak boleh mengatakan anak-anak tidak boleh menyontek. Nanti hati kecil saya bicara, oh dia nyontek, betul ya? Kalau orang tua mengatakan, nah kamu jangan merokok, papanya bilang begitu, jangan merokok. Sementara tangannya dingin, jangan merokok, dia pegang apa? Oh nggak pegang mungkin ya, lagi di rumah, di luar. Nggak boleh. Kalau di gereja kita rapi, tapi di luar berantakan hati kita, kelakuannya berantakan. Di sini nggak ada ya, di Brazil Bapak Ibu, jauh sekali di sana. Perkataan dan perbuatan orang Kristen itu harus sesuai. Kalau kita bicara mengenai kesucian, kita juga harus hidup suci seperti perintah Tuhan. Bisa dikatakan amin? Berat. Berjuang, saya juga berjuang. Kalau dikatakan, nah jangan main handphone terus, nah. Tapi papanya, mamanya kalau di meja makan, pegangnya handphone. Kalau di kelas saya nggak boleh buka laptop, buka handphone. Nggak usah, kamu denger aja apa yang saya ajar. Nanti saya sharing materinya. Nggak usah alasan dengan mencatat, enggak. Pura-pura dibuka laptop, wah dia chatting di situ. Ada rambutnya panjang, ada perempuan, biasanya kan telinga ya. Dia pakai TWS. Ya, gini-gini, gedek-gedek ya. Pelan-pelan sih gedeknya. Gedek-gedek ya. Oh. Nanti lain kali saya bawa jimmer. Kalau tahu jimmer ya, itu untuk mematikan signal. Biar tahu rasa ruangan ini tidak ada sih. Kejut banget nih dosen. Iya dong, kamu pakai TWS ya. Gedek-gedek, kamu nggak dapat materi apa. Katanya orang Kristen, ya perbuatannya begitu. Nolong listrik dikasih magnet, muter pelan. Dulu kan begitu kan alatnya ya, dia muter-muter tuh. PLN pinter, diganti semua unit pakai yang elektrik. Sekarang bagaimana menyolongnya coba? Atau apa? Tetangga saya begitu. Kasih magnet katanya. Magnet yang kecil yang bulat tuh, pelan dia. Kristen loh, air pump, colok pakai tusuk gigi. Bapak ngajarin, ya situ, lakukan aja, tangkap polisi nanti. Colok pakai tusuk gigi. Kristen, ya ampun, kamu kalau mau pakai air, ya sudah jangan nyolong begitu. Kristen itu harus bersih, katakan amin. Perkataan dan perbuatannya sesuai. Nggak merah nggak robos. Ya, kalau ditilang sama polisi, Pak, kilap. Besok lagi ketemu lagi polisi yang sama, kilap Pak. Buru-buru Pak. Pak, kalau malam bagaimana? Ya malam terobos saja, karena malam takut nanti ada begal. Sepi terobos saja kalau malam. Ya, malam sekali ya. Jangan tiba kata pendeta boleh terobos Pak kalau malam Pak. Kata siapa? Nah, Yohanes. Saya dicari nanti. Lihat situasi Bapak Ibu. Lihat situasi. Tengah malam. Nah, tengah malam. Kalau kita melakukan perbuatan yang kebanyakan pada umumnya orang berbuat, lalu apa bedanya kita dengan mereka, dengan kekristenan? Makanya Yesus ditolak. Yesus ditolak. Kenapa? Karena mengajarkan tentang kebenaran. Orang nggak suka dengan firman. Orang suka dengan namanya chatting, media sosial. Betul ya? Coba nanti ya, sekali waktu ada AI yang membuat program handphone itu bisa bicara. Dia membuktikan, ini loh pelakunya loh. Nih ya, nama pemiliknya Johannes Kurniawan. Dia ngomong tuh handphone sendiri. Dia sudah pakai 23.000 jam dalam 2 minggu. Dia ngomong sendiri tuh, dia bikin kesaksian pengakuan dosanya si pemilik handphone itu. Coba. Nanti pun di sana akan ada yang berbicara kebenaran itu. Kamu itu hidup benar atau tidak? Bisa katakan amin kan? Mengerikan. Saya dapat 2 penglihatan yang sangat mengerikan buat saya. Yang pertama, saya melihat pohon besar. Pohon besar, rindang sekali, banyak buah, tapi semuanya busuk, hitam-hitam. Cuma satu yang bagus. Dalam hati bicara, kok cuma satu yang bagus?
Lalu ada suara, itu kamu. Mengerikan tidak? Kalau buah saya ternyata cuma satu yang bagus. Yang kedua, keluarga saya sedang berpergian, saya tidak tahu kemana. Dari ke bandara, berpergian mereka semua. Saya ikut dong, masa saya ditinggal. Tapi ternyata mereka menyerahkan paspor. Saya nggak ada paspor, ketinggalan di rumah, ketinggalan saya di bandara. Ini mengerikan, mengerikan. Artinya saya bisa ketinggalan. Orang Kristen bisa ketinggalan nggak masuk surga? Bisa. Paspor kita cuma satu, bukan paspor yang bentuk fisik dalam bentuk buku. Kesucian hidup. Saya nggak suci, kenapa? Busuk buah saya. Itu jelas sekali. Paulus juga mengatakan jangan sampai aku sendiri ditolak. Yang kedua, lebih mudah menilai orang lain daripada evaluasi diri. Lebih mudah menilai orang lain daripada evaluasi diri. Matius pasal 7 ayat yang kelima. Ayo orang muda, cepat yuk. Bergegas yuk. Matius pasal 7. Matius 7 ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Selumbar itu kecil Bapak Ibu. Selumbar itu kecil. Di mata sendiri sulit. Saya jujur juga mengakui lebih mudah menilai orang lain. Lebih mudah, tapi menilai diri sendiri tak bisa. Orang terdekat yang bisa menilai kita siapa? Pasangan. Pasangan yang belum punya pasangan kan berdoa nanti. Oh, jangan cari pasangan yang, kalau bisa ya pasangan yang cerewet. Yang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Buat kebaikan, ada yang positif juga loh. Ada yang positif, ya? Tertawa luar biasa ini. Ya kan? Yang berdahara, istri-istri itu ya sebelum jadi istri, dia biasa aja begitu dia menikah, dia berdahara, menteri keuangan, kuota itu diperhatikan, kuota apa ya, handphone, kuota air pump, semua diperhatikan. Suaminya menerima seperlunya. Saya juga begitu, semua keluarga juga begitu. Tapi kita nggak menderita, kenapa? Kita sedang diatur yang baik. Coba kalau pegang uang banyak, laki-laki, ya pria-pria, mau ngapain? Jahat, nakal. Betul enggak? Nggak ada suara, wanita yang menjawab betul. Saya kayak laki Bapak Ibu, ini berat loh. Ya kan, mata mulai nakal, lihat lawan jenis, banyak uang, Neng, jajan yuk, dia traktir perempuan lain, istrinya malah ditraktir. Nakal, beli ini, beli itu, padahal ada modusnya. Itu laki-laki. Normal lah. Tapi bukan normal di mata Allah, itu jahat. Kita harus mengekang diri kita. Karena kesucian itu, hidup itu sudah harga mati. Harga mati. Lebih mudah menilai orang lain daripada mengevaluasi diri. Berat Bapak Ibu. Ini salah, Pak. Nota kayak salah Pak. Kurang miring dikit Pak. Ya kalau pemain juga belum tentu bisa ya. Ya enggak? Belum ada jemaah kami udah bukan itu miring-miring Pak. Kepalamu yang miring. Biarin aja dia. Itu udah gak tinggi lah, tapi minta koreksi lah. Biarin lah. Dia sendiri yang merasakan juga kan telinganya kan. Ya sudah kalau kelas-kelas biarin Pak. Itu harus Pak pemuji Pak. Biarin. Nanti gembala yang koreksi. Bukan kamu. Kita suka gampang menilai, mengevaluasi orang lain. Betul nggak? Betul nggak? Daripada menilai diri sendiri. Diri sendiri paling benar. Yang ketiga, lebih fokus pada pemenuhan lahiriah daripada batiniah. Ini lahiriah nih. Batiniahnya tidak. Matius pasal 23 ayat yang ke-25. Kamu lagi. Matius 23 ayat 25. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan
pinggang kamu bersihkan sebelum sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Terima kasih. Alkitab jelas mengatakan bahwa kuburan itu putih, dilabur putih depannya, atasnya. Dalamnya tulang belulang. Batinianya hancur, rusak. Pemenuhan harian yang paling dipenuhi, diperhatikan. Apalagi anak muda. Jajan sini, jajan sana, beli ini, beli itu. Apalagi kalau banyak uang, jor-joran kita. Padahal uang itu mestinya kita lebih hemat. Apa yang menjadi kebutuhan bukan keinginan kita. Betul nggak? Kalau keinginan apalagi lihat di toko online, apa saja namanya. Coba lihat, wih bagus nih, dasi belum punya. Ada dasi udah sekantong, dasi saya udah sekantong. Bingung saya pakainya. Yang mana ya? Sekantong, gak pernah beli. Udah sekantong pasti ke mobil tuh. Bingung. Sampai saya dapat bahan dari batik, bikin kemeja. Ada sisa lebih, bang, bikin dasi. Belum pernah kan dasi batik. Masa dia sih, bikin bang, kalau abang bisa bikin. Itu si tukang tailor itu, tukang jahit. Jadi dasi batik. Ada kelebihan bahan. Lebih fokus kepada pemenuhan lahiriah kita, Bapak Ibu. Jangan dong. 2025 kita tidak tahu hari esok. Sekarang ini sudah banyak orang di PHK. Bukan 15.000 lagi. Sudah lebih mencapai 25.000. Banyak bank ditutup, dijual. Hotel dijual. Gereja dijual. Gak ada yang tahu kan? Memang gak diekspos. Pada saat ada satu grup yang berisi UMKM, berisi orang-orang yang properti berjualan di situ, mereka pasang. Wah, saya baca di situ, semua orang pada jual. Di awal tahun saja 2024 sudah mulai curiga. Banyak perumahan dijual dengan harga murah, baru loh. DP cuma 500.000, cicilan 1.700.000. Rumah ada tuh. Dia kasih fotonya, dia kasih videonya di media sosial. Kenapa ya? Saya mulai curiga. Sekarang inflasi begitu cukup tinggi, Bang. Kita harus berhemat-hemat. Setuju nggak? Gereja sudah mulai sepi. Kenapa? Orang lebih cari pemenuhan diri daripada kebutuhan batinnya. Cari Tuhan lebih sungguh. Cari Tuhan lebih sungguh. Lebih fokus pada pemenuhan lahiriah daripada batinnya. Itu memang sudah dinubuatkan jauh hari, ribuan tahun yang lalu. Orang akan mencintai diri sendiri. Diri sendiri. Dia akan menjadi serigala bagi sesamanya. Yang keempat, ciri-ciri orang yang hipokrit adalah sorohaniwan untuk meraih pujian. Matius pasal 6 ayat 2 dan 5. Silakan orang muda lagi. Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan itu, sebab seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Begitu. Mau meraih pujian, kalau memberi sesuatu, foto dulu. Pasang di media. Dia mau pamer, beli sepatu, makan bakso, bola sepak itu ada di mangkoknya. Baksonya maksudnya segede gitu. Foto dulu. Belum doa dia, foto dulu, upload. Kemana-mana jalan di video kan. Memang begitu, zaman milenial.
mau pamer, mau flexing, bahasa anak muda tuh flexing. Tuh, kalau punya handphone biasanya handphone dibalik kan, bukan layarnya kan, dibalik sengaja, plak, supaya kelihatan kameranya. Kalau kameranya 3 di dalam persegi 4, orang tahu dong, pasti mereka semangka. Oh bukan ya, apa tuh? Oh, masih suka semangka, suka apple ya, lah apple. Begitu kelihatan kalau jam tangan begitu kan, pamer, flexing, menunjukkan kekayaannya, kemampuannya, jati dirinya. Itu ciri-ciri orang munafik. Tapi pernah nggak kembali ke tadi tuh yang nomor 3, masalah batinnya kita terpenuhi tidak? Orang nggak pernah flexing batinnya, tapi ada juga orang-orang yang sorohani. Banyak, perhatikan ya. Kita diajarkan oleh firman Tuhan bahwa kita tidak boleh banyak bicara. Orang yang biasanya berisi dia selalu diam, seperti padi, ya batang padi yang merunduk. Begitu kata pepatah. Kita diam, tunjukkan siapa diri kita. Dalam segala perbuatan kita, tunjukkan. Orang lain mungkin di kantor, di tempat pekerjaan kita, dimanapun orang merokok, kita nggak merokok. Identitas diri. Pak, memang Kristen itu ada di Alkitab dilarang merokok. Oh iya, nggak ada. Bolak-balik kayaknya dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada. Yang ada tertulis jangan belanjakan uangmu untuk hal yang tidak berguna. Nggak ada dilarang merokok. Itu di SPBU atau di kantor-kantor tulisannya dilarang merokok. Tapi kan tubuh ini baik Allah. Kalau merokok untuk apa coba? Manfaatnya apa? Rusak. Sudah tahu ada diabetes, ya. Kalau minuman bikin bulannya tuh 5 sendok. Persyukuran. Kalau sambal tuh level 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Itu 2-nya tuh udah kamu mergeta 10 pangkat 2 levelnya. Konger, memang sih doyan sambal, doyan pedas, tapi jangan gitu dong. Nanti kalau udah susah, buang-buang air, opnen, suka pamer, mau meraih pujian tuh, makan banyak namanya mukbang gitu ya, mukbang gitu ya. Itu kan lagi trending tuh makan gitu, ada diedit, makanmu yang banyak kan. Untuk apa ya? Melata tuh meraih follower. Orang Kristen nggak perlu follower. Kita follow Jesus. Kita nggak perlu follower, kita follow Jesus. Ikut Jesus, ikuti caranya, kelakuannya. Kurang tepat ya kata kelakuannya. Enggak, kelakuannya. Kelakuan Yesus seperti apa? Kita ikuti karakternya, pribadinya. Sulit memang. Sulit. Ditindas, diem saja. Dicaci maki, diludahi, diem saja. Berat. Dulu saya melawan Pak. Waduh, disenggol ke kanan saya kejar dia. Saya tendang itu, saya lari set gitu kan. Itu dulu. Begitu dijawab Tuhan, malu. Itu apa ya namanya? Pengalaman yang memalukan buat saya. Ngerinya dia lihat wajah saya, terus ketemu di salah satu gereja dan saya pembicara deh. Malunya minta ampun pasti. Itu saya berharap Tuhan jangan terjadi. Karena helm saya waktu itu memang transparan. Kacanya nggak seperti saya bisa gelap, yang transparan udah gelap gitu ya. Apa saya nggak pakai masker pasti kelihatan itu. Saya berharap itu terjadi. Kalau terjadi, ya itu resiko yang ditanggung. Yang terakhir Bapak Ibu, tidak menjadi berkat dalam segala sikap dan perbuatan. Matius pasal 23 ayat yang ke-13. Ini ayat yang terakhir dari kita baca. Dari Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-13. Ciri-ciri orang munafik tidak menjadi berkat dalam segala sikap dan perbuatan. Ya kan? Kamu enggak? Masih ada orang mulai di sini? Haleluya. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ada kata menutup
menutup di situ, Ibu. Udah baca ya? Kata menutup di situ dari bahasa aslinya klio. Klio itu artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, to cause the heaven to withhold rain. Artinya menyebabkan langit menahan hujan. Ini bahasa kiasan. Mana bisa menahan hujan? Nggak bisa, kecuali perbuatan kita untuk orang tidak masuk menjadi percaya dan mengikut Yesus. Itu maksudnya. Para munafik membuat orang tidak menjadi percaya dan beriman kepada Yesus. Saya ambil contoh salah satu tokoh yang kita kenal dari umat Hindu, Mahatma Gandhi. Beliau pernah mengatakan, "You're Christian, kamu Kristen, tapi but you're unlike Christ. Kamu tidak seperti Kristus. Kamu Kristen, saya suka Kristen, tapi kamu tidak seperti Kristus." Itu kalimat yang beliau saya petik. Kita seringkali tidak menjadi berkat bagi sesama kita. Setuju harusnya. Betul. Dalam segala sikap kita. Orang Kristen memukuli pembantunya. Orang Kristen tidak bayar pajak. Orang Kristen yang buat ini itu, yang mencelakai dan tidak mengharumkan nama Kristus. Salibnya berdiri di situ. Saya berapa kali kena rasa disorong. Entah motor, entah mobil, susut. Tapi di belakang stiker ada salib besar. Ada tulisannya Haleluya, glory, puji Tuhan. Ada gambar gereja, stiker di belakang mobil. Itu mobil siapa kalau bukan Kristen? Mau saya kejar? Nggak mungkin lah. Dulu saya kejar, sekarang tidak, biarin. Itu kalau saya sedikit saja saya banting setirkan, udah. Di depan saya ada titel yang baru, ALM, almarhum. Hampir berulang kali dengan istighfar. Tolong jaga kita. Saya tidak mau lagi pasang stiker yang dalam saya. Takut saya bisa kilaf nanti. Bisa saja, tidak usah tunjukkan kita Kristen, tapi cara hidup kita seperti Kristus. Kalau di gereja ini ya pasti manis-manis, termasuk saya juga lah. Anda kalau coba pulang, udah pasang badan di melotot. Apa? Ya kan? Kristen kalau di pasar itu jamnya luar biasa. Berapa nih Bu? 15.000. Malah 2.500. Dari 15.000 ke 2.500 nawarnya. Ya ampun, 19.000 ke begitu ya. Apa? Maksudnya 15.000? Ya 14.000, 13.000 masih wajarnya. Nawarnya kejam. Sampai orang tuh Kristen juga jualan. Ini belum dapat modalnya, padahal mah dapat banget. Dulu kakak saya jualan, saya juga ikut bantu. Kalau tiap kali mau lebaran itu kan aku masih kacang tuh, kacang tanah, kulit ya kan, sampai ketok kepala atau jempolnya, sekarang masih tebal juga. Udah biasa tuh. Di pinggir-pinggirnya bulat-bulat, di tengah-tengah masih corong, yang pecah. Masukin saya langsung komentar, loh kok begitu? Iya, mana kecil. Dia mana kecil. Wow, baku dijual itu pasti gak tahu dijual. Bagus-bagus sih dia Bu. Diam aja saya. Nanti kalau begitu pulang dibuka, biar lah. Banyak yang pecah di tengah-tengah. Itu kakak saya dulu. Dia sudah bertobat sekarang. Nanti kan dia dengar streaming ini. Itu yang timbangan yang ayam tuh. Oh, tahu ya apa itu timbangannya ayam tuh? Di bawahnya dikasih magnet Pak. Tuing. Kan kasih magnet yang bulat itu tuing gitu kan. Supaya apa? Hah? Maksudnya apa tuh coba? Jangan, nggak boleh dong. Itu Kristen yang lama. Kristen yang baru harus seperti Kristus. Katakan amin. Nggak boleh hipokrit, harus jujur. Karena orang yang hipokrit di slide yang ke-7 seperti ini gambarnya. Pertama, dapat hukuman, tidak bisa dipercayai oleh Allah. Tidak bisa dipercayai oleh Allah dan bersama. Yang kedua, nggak masuk surga, binasa kekal. Itu gambarnya ilustrasi. Saya belum pernah neraka ya, lalu saya videokan belum. Itu cuma ilustrasi saja. Kurang lebih seperti itu neraka. Mengerikan. Tidak ada orang yang
terbuka, yang pakai topeng masuk surga. Nggak ada. Bohong. Semua terbuka di hadapan Allah. Katakan amin. Semua terbuka di depan mata Yesus. Apa lanjutnya? Semua terbuka. Nggak ada yang tertutup. Bohongi suami istri. Belum lama ini saya dengar berita suaminya 25 tahun menikah, meninggal. Begitu meninggal, baru ketahuan dia punya istri yang kedua. Anaknya umur 19 tahun. Ketawa juga tuh, sama ini kemana itu istrinya pertama? Nggak tahu. Dia pintar berbohong. Saya nggak sebut nama, nanti menghakim juga. Jangan dong, harus jujur. Simpanan di bank boleh, simpanan yang lain nggak boleh. Katakan amin. Amin. Nah, haleluya. Harus begitu. Ya. Teman tapi mesra nggak boleh. Jangan punya teman tapi mesra. Harus sahabat sejati kita Yesus. Boleh banyak teman, tapi nggak boleh main mata sama seseorang. Ya, masih single boleh lah. Tapi jangan semua dimain matakan ya. Ya, kamu nggak boleh menebar pesona dan mempermainkan perasaan anak orang lain. Ya, modusnya bawa coklat, tiap hari bawa bunga. Begitu menikah, bukan coklat yang kau bawa, rotan. Masih muda begitu, Pak. Dulu aku lihat dia kata wanita, dia seperti princess. Begitu menikah, baru 3 bulan, dia algojo. Dia algojo ternyata. Dulu aku lihat dia seperti permaisuri, kata para pria. Pinggulnya seperti biola. 3 bulan, 5 bulan, sekarang dia seperti bas betot. Udah mulai dicaci maki, diolok-olok. Jangan. Kalau Kristen itu kau yang memilih, kau harus mencintai dia sampai mati. Tapi jangan diracun. Saya racun iya, tapi mulutmu racun. Kau buat dia pendek umur, sakit jantung, diabetes, stroke. Kristen tuh mulutnya racun. Saya juga, saya pernah dibilang ini mulut saya ini racun. Istri saya pengen tahu. Dulu saya punya tipikal, itu mulut saya itu mematikan karakter orang paling jago. Saya bukan memuji diri, itu benar. Kalau saya udah mematahkan semangat orang nih, mulut saya yang jago. Itu manusia lama yang harus dibuang. Maka mesti, istri saya bilang hati-hati bicara di kelas, hati-hati bicara di belakang mimbar. Tapi suka juga keluar. Itu untuk kebenaran. Mulut kita ini racun. Mematahkan karakter orang tuh jago nih minta ampun. Paling jago kalau untuk debat, menang terus kalau di kelas. Pasti bisa menang. Ada aja celahnya masuk. Nggak tahu itu bukan hikmat sih, itu memang akal bulus tuh. Nggak boleh tinggalkan cara hidup yang lama. Nggak masuk. Masuknya di sini nih, neraka, binasa. Kan pendeta, 7 ayat 22 Matius. Apa tuh? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, aku tidak mengenal engkau. Itu ginosko. Ginosko itu artinya begini kalau disebut. Kamu bisa diciumi. Kamu tuh karyanya. Kamu tuh ciptaannya. Karena kita bukan berasal dari dunia, dikenal sama penciptanya. Tapi kalau manusia lama kita nggak dikenal, bukan. Ini haram baunya ini, bukan harum. Perbuatan kita. Kristen handphone terus yang dipegang di kelas, di tempat kerjaan, game terus. Tunjukkan kita Kristen, kerja profesional. Kalau ada yang bekerja di kantor, nah, kita tunjukkan profesionalis kita. Saya harus begitu, tidak main handphone. Tunjukkan, membalas sekedarnya WA. Dulu ada Facebook. Facebook saya sudah binasakan 20 tahun yang lalu. Ya boleh digunakan media sosial apa saja. Saya berdagang di TikTok,
dagang juga di Instagram. Ada sedang usaha, tapi nggak terus TikTokan terus. Joget. Ngapain? Coba tiap hari bikin quotes. Hi guys, morning guys. Kita butuh Tuhan. Kita ngopi dulu ya. Tapi jangan lupa, Tuhan baik buat kita. See you. Itu quotes. Coba tembak-tembakan. Saya lagi bikin di mahasiswa saya bagaimana? Bikin 2. Satu mahasiswa 2 bikin. Kasih lempar akunnya, ada nilai. Ya buat tiap hari begitu. Kamu siapa? Apa bedanya kamu dengan orang dunia? Apa bedanya? Emang Pak Jo, lihat, buka akun gue, lihat apa yang gue pamerkan di situ. Nggak ada aku pergi ke sana foto, nggak ada. Saya juga pernah pergi Yerusalem, nggak pernah satu pun kupajang di situ, nggak ada. Ya saya bicara gini bukan pamer ya. Singapura, aku udah pergi, kamu nggak foto? Ada foto, nggak mungkin kita dokumentasi, nggak mungkin dia dokumentasikan. Ada, nggak pernah saya pajang di media sosial, nggak ada. Makan es krim, foto, ya itulah es krim. Orang lain lihat nanti es krim segede apa begitu, orang bisa jealous. Kasihan. Bagi berkat dengan firman. Taburkan. Mungkin sekarang waktu lagi gundah gulana mau bunuh diri, dia sempat lihat dulu TikTok. Sebelum bunuh diri dia lihat, quotes dari kamu. Hai guys, hidup memang sulit, tapi Tuhan tetap baik buat kita. Singkat saja, dia baca, dia tersentuh hati. Dia tersentuh hati. Jadi orang bunuh diri, tapi kamu pamer begitu, flexing. Ya ampun, orang mau buat apa? Kehidupan kita ini seperti surat yang terbuka. Katakan amin. Yang terakhir, slide yang ke-8. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Esnya warna merah, bukan marah, tapi penegasan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis, yang dibaca semua orang. Begitu kita keluar, orang nggak nanya, kamu agamanya apa? Kalau orang lihat salib kita besar, oh Kristen. Orang nggak nanya di pasar, kamu agamanya apa? Kamu menyembah siapa? Tapi dari cara hidup kita, orang tahu, ini orang berbeda. Yang lain korupsi, kamu nggak korupsi. Yang lain nyontek, kamu nggak menyontek. Yang lain tidak mau kerja bakti, kamu kerja bakti. Hidupnya jujur, lurus-lurus saja. Orang bisa milih, ini siapa ya? Oh, Kristen. Harusnya demikian. Kedapatan ketika dia datang yang kedua kali, buah kita itu ramu. Bapak Ibu yang tidak mendapatkan visi ini, tidak jadi persoalan. Kalau saya penegurannya udah jelas, nggak boleh busuk buat saya. Mundur, saya sedang perbaiki. Saya sedang perbaiki. Kita berjuang hidup untuk masuk ke rumah Bapa yang kekal. Katakan amin. Kematian bisa saja kapan untuk menjemput kita, Bapak Ibu. Mau stroke, mau darah tinggi, mau kesenggol meja lalu jatuh, lewat, pass away. Bisa. Orang ketabrak sepeda aja bisa meninggal. Banyak cara mati. Itu nggak jadi masalah. Yang menjadi persoalan ketika mati, siapa yang jemput? Setuju nggak? Asal bukan bunuh diri ya. Asal bukan bunuh diri. Selagi masih ada kesempatan, yuk cari Tuhan, berbuat yang benar, tinggal laku kita.
perbuatan kita dilihat oleh banyak orang. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita mau angkat satu pujian mungkin kau di sini. Selamat. Nomor 3, apapun juga yang berbuat seperti itu Tuhan dan pribadi manusia. Semua selagi masih raga ini selalu untukmu, selalu untukmu Tuhan dan Raja. Bagaimana merubah karakter kami menjadi seperti Kristus. Kami sering berlaku pura-pura. Kami tidak mau saat Engkau datang yang kedua kali, kami didapatkan berdosa, tidak masuk rumah Bapa di surga. Sekalipun kami melayani, kami bergelar titel pendeta atau Tuhan pelayan, yang Tuhan mau lihat perubahan itu. Tuhan tolong kami, tolong kami. Jamaah setiap tetesan air mata tertaruh di kehidupan. Mohon kami belas kasihan orang yang kami kasih dan cintai. Tolong dia, biar doa kami tembus